Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Mei. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Mei ini ya. Kayak aku mendapatkan vibe tentang overthinking banget, di kepala banget. Dan apa ya, kamu tuh butuh lebih ngalir atau lebih merasakan dan jangan semuanya dibawa pusing sendiri gitu ya. Kenapa aku bisa bilang gitu? Nih aku kasih lihat dulu spreadnya. Terus juga kayak di pre-shuffle kamu tuh ada cakra keempat gitu. Cakra keempat, terus financial constraint dan yin yang gitu. Cakra keempat, cakra hati. Ada suatu pesan tentang hati kamu, ada suatu pesan tentang suatu hal yang kamu perlu rasakan. Terus juga membuka hati bisa jadi ya, karena tadi ini energinya sword semua, di kepala semua gitu. Jadi emosi kamu entah di mana, entah kamu kayak nggak mau terbawa emosi atau kayak nggak mau pakai emosi untuk saat ini. Terus juga financial constraint, mungkin sebagian dari kamu memang problemnya saat ini kayak berhubungan dengan finansial, pekerjaan, bisnis, kamu jadi overthinking, kamu jadi pusing, itu bisa dipahamin. Tapi ada sebuah pesan tentang yin yang, keseimbangan energi feminin dan maskulin kamu lagi di energi maskulin kamu banget gitu. Dan ini sebuah reminder untuk kamu uh, intun dengan energi feminin kamu juga ya. Lihat di sini orang-orangnya tuh banyak banget gitu. Ada King of Pentacles, Queen of Pentacles, Queen of Swords, King of Swords, Page of Swords. Ini orang-orangnya banyak banget. Kayak mungkin ya sekitaran bulan Mei ini memang banyak aspek kehidupan kamu yang butuh juga banyak perhatian. Kan biasanya kalau reading tuh kayak biasanya satu aspek doang tentang hubungan lah, tentang pekerjaan lah, tentang keluarga lah. Nah, ini semuanya kayak muncul di saat bersamaan gitu. Dan ini juga mungkin ya situasi ini situasi yang perlu hadir di hidup kamu supaya kamu juga belajar merasakan gitu sesuatu. Ya, karena memang energi udara itu ya lebih banyak di pikirannya gitu dan kurang intun sama hatinya. Ya, ini sebuah pesan buat kamu untuk masuk ke hati kamu merasakan, dan aku juga udah bahas ini di reading kolektif. Semoga ini sesuatu yang bisa kamu pahamin. Oke. Karena di sini ada energi kegelisahan. Kegelisahan gini, karena di sini banyak energi sword, banyak energi di kepala, banyak energi pemikiran gitu. Kadang ya pikiran kita itu bukan kadang, dan aku juga udah sering kali ngomong ini. Kita tuh suka berpikir sesuatu hal, dipikirin terus berulang-ulang dan seringkali pikiran kita itu membuat skenario tertentu. Belum tentu juga pemikiran kita itu adalah fakta yang sebenarnya gitu. Sementara kita udah overthinking, kita udah gelisah, tapi itu belum tentu faktanya atau kejadian yang sesungguhnya. Makanya kayak ada quotes yang bilang percuma kayak overthinking tuh nggak akan nggak akan bikin keadaan berubah gitu. Yang ada kita cuma menambah beban pikiran aja. Ya, semoga bisa dipahamin karena di sini ada pesan tentang kecemasan. Bisa jadi energi ini adalah kamu, bisa jadi kamu terhubung dengan orang-orang yang perlu juga menavigasi antara kepala sama hatinya gitu. Dan ini ada south note, kata kuncinya pas south note itu bisa berbicara tentang masa lampau, sesuatu yang familiar, sesuatu zona nyaman. Kayak ini juga sebuah pesan berulang ya tentang masa lalu, isu yang mungkin muncul kembali ke permukaan di bulan Mei. Gini skenarionya, antara ada orang yang muncul lagi dan mencoba gitu meluruskan apapun yang perlu diluruskan, atau semacam memori memori nostalgia momen menyenangkan atau memori yang tidak menyenangkan, tapi kayak kamu bisa melihat sebuah perspektif baru gitu dari kejadian pada saat itu. Oh, waktu itu mengecewakan, oh waktu itu sakit, tapi aku belajar misalnya apa gitu dari situasi itu, atau kalau aku tidak melewati kejadian itu, aku tidak berada di titik ini sekarang. Jadi ada kayak momen pembelajarannya gitu ya. Terus juga dengan South Note tadi aku bilang tentang zona nyaman, karena kamu mungkin berada di kepala itu sesuatu zona nyaman buat kamu, dan menavigasi emosi kamu itu sesuatu zona yang sepertinya abstrak gitu ya. Mungkin kamu nggak bilang, enggak kak aku punya perasaan kok, aku tahu rasanya sedih, marah, dan segala emosi-emosi lain. Tapi menurut aku sangat aku kayak jarang bisa merasakan gitu ketika si elemen udara itu merasakan sesuatu. Abstrak ya terdengarnya. Ya semoga bisa dipahamin gitu. Jadi kayak ada apa ya? Ada butuh lebih banyak proses untuk elemen udara untuk bener-bener intun sama emosinya. Nih kita bahas lebih lanjut. Nah, tema kamu adalah Queen of Swords. Queen of Swords di crossing energinya itu adalah Hermit.
Jadi kayak yang tadi aku bilang, mungkin ada sesuatu isu yang benar-benar kamu butuh pikirin, tapi ketika kamu mikirin dan mengambil waktu sendiri menjauh gitu, justru kamu semakin tenggelam di dalam pemikiran kamu gitu. Karena hermit itu, kadang-kadang momen hermit di dalam hidup itu perlu gitu, ketika kita menjauh, ketika kita memberi ruang diri kita untuk sendiri, berkontemplasi, mencari jawaban. Tapi ini kayak lebih kamu mengisolasi diri kamu dan diri kamu dan pemikiran kamu mungkin kayak menutup akses untuk orang-orang terhubung sama kamu, entah untuk alasan apa, mungkin karena itu overthinking kamu merasa mungkin pemikiran kamu yang paling benar, atau skenarionya bisa dibalik gitu, kamu terhubung sama orang-orang yang sengaja menjauh dari kamu gitu, dengan pemikirannya atau merasa dirinya dengan pemikirannya itu yang paling benar, ya, dengan Queen of Swords dan Hermit itu bisa jadi seperti itu ya, karena Queen of Swords itu harusnya dia tahu maunya apa, dia bisa nge-cut situasi orang-orang yang sekiranya gak sinkron sama dia. Tapi ini lebih kepada dia merasa, kayak aku dapatnya vibe bahwa dia merasa dirinya yang paling benar, orang lain salah. Ya, terus juga kayak aku mendapat mungkin di bulan Mei ini ada hal-hal tertentu yang gini, ini berat gitu. Kalau kamu sebel sama aku nggak apa-apa, tapi semoga aku salah. Kayak ada yang tidak berjalan seperti maunya kamu gitu. Apapun yang kayak semacam hal-hal yang kamu usahakan, tapi kayak kamu mungkin akan kecewa, kamu akan nggak terima, mungkin ada skenario orang-orang tertentu yang bertindak atau outputnya tidak seperti maunya kamu. Padahal kamu sudah mengusahakan selama ini, padahal sudah kamu perjuangkan. Misalnya komitmen yang bubar jalan, misalnya kayak project-project yang bubar jalan, atau apalah gitu. Karena memang um, ini suatu momen yang diperlukan gitu. Ibaratnya kayak aku merasakan ada momen tower di reading ini, tapi towernya nggak keluar. Tapi itu adalah suatu yang ketika kekecewaan itu kamu mungkin ya temuin di bulan Mei ini. Karena ada sesuatu hal yang perlu kamu lihat. Mungkin selama ini kamu tidak lihat karena tidak tahu, beneran nggak sadar. Ada yang memang kamu abaikan karena memang kamu nggak mau berurusan dengan hal itu. Misalnya tadi kayak menavigasi emosi kamu, intun dengan emosi kamu, merasakan ibaratnya perasaan itu bukan dilogikakan atau kayak dipikirin gitu, tapi dirasakan. Ya, ada hal-hal yang perlu kamu lihat dulu. Tapi kalau misalnya kamu nggak mengalami momen-momen kecewa, momen-momen di luar skenario kamu, hal itu akan selalu kamu abaikan ya. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena Seven of Wands itu di aspirasi kamu, Seven of Wands itu adalah energi pertama berjuang untuk sesuatu yang penting berharga buat kamu, energi kompetisi juga bisa. Terus output kamu adalah Five of Pentacles gitu, kayak rasa sepi, sedih, berjalan sendiri atau kayak nggak punya. Walaupun seringkali Five of Pentacles itu adalah energi tadi balik lagi sesuatu yang hanya ada di kepala kita gitu. Sebenarnya rasa sepi, sedih itu atau kecewa itu hasil dari mungkin overthinkingnya kita, atau kita seperti membuat skenario lebih rumit, lebih buruk dari keadaan yang sesungguhnya. Tapi memang sebagian memang ada momen yang mungkin akan mengecewakan kamu, tidak berjalan seperti maunya kamu di bulan Mei ini ya. Jadi ini sebagian dari kamu memang proses menavigasi stabilitas, menavigasi mungkin uh, seperti merestrukturisasi dunia kamu yang berhubungan dengan finansial, pekerjaan atau keuangan. Karena lihat tadi di pre-shuffle kamu ada financial constraint ya, kondisi finansial yang sulit. Terus King of Pentacles ada di waktu lampau. Jadi King of Pentacles itu harusnya jadi energi yang stabil, solid, sosok seseorang yang juga mungkin stabil dan solid, tapi waktunya di waktu lampau. Bisa jadi ini orang udah nggak ada, atau stabilitas finansial kamu lagi terguncang karena ini tempatnya di waktu lampau. Jadi kamu menavigasi ini semua dan kamu jadinya overthinking, atau kamu bener-bener mikirin strategi selanjutnya nih gue mau ngapain gitu sama hidup gue, sama kondisi gue saat ini gitu. Tapi bukan berarti juga kalau misalnya ini energi kamu ya, bukan berarti juga kamu semacam menutup diri kamu dari dunia gitu. Kalau semakin kamu tenggelam dalam pikiran kamu dan sendiri, yang aku khawatirkan adalah kayak itu bikin apa ya, keadaan justru malah terlihat semakin rumit, lebih kompleks dari apa kondisi sesungguhnya gitu. Karena tadi aku bilang ya, bahwa pikiran manusia itu suka membuat skenario sendiri. Oke, ini mungkin waktunya kamu
bercerita gitu, atau heart to heart conversation, nggak perlu ngarepin solusi, tapi lebih kepada kamu mengeluarkan gitu dan merasakan momen struggling kamu itu dengan terutama, tapi harus juga ya dengan orang yang kamu percaya gitu, orang-orang yang juga in tune sama emosinya. Karena ada orang-orang yang ketika kamu cuman butuh bercerita malah dikasih solusi, atau merasa, "Alah gitu aja, kok ribet, kok rumet." Kayak gitu. Jadi kayak ada orang-orang yang tidak bisa, apa ya, jadi pendengar yang baik gitu. Makanya aku bilang, pastikan kamu bercerita pada orang-orang yang dia punya kematangan emosional dan bisa jadi teman cerita yang baik dan juga bisa dipercaya. Oke, aku rasa segini aja dulu readingnya. Reading kali ini agak berat, tapi semoga ini bisa sedikit mencerahkan ya. Oke, sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.